Ibu Ayu, terima kasih Pak Pastor Duki yang sudah membuka kita dalam doa pada malam hari ini ya. Nah, malam hari ini kan kita berdiskusi ya. Jadi kan saya pemikiran saya kira-kira diskusi apa sih yang lebih apa ya mengena di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan gereja kita, di dalam lingkungan jemaat kita. Dan sebetulnya ini saya juga ingin juga mungkin melalui Zoom ini saya juga ingin menerima masukan atau perkembangan-perkembangan apa yang terjadi melalui di dalam pelayanan apa ini di dalam pelayanan pastoral di gereja kita masing-masing, apalagi berbicara pelayanan pastoral itu kan sifatnya praktis dan setiap kondisi, setiap daerah, setiap latar belakang memiliki cara pandang, memiliki permasalahan masing-masing, dan permasalahan itu pun akan diselesaikan dengan berbagai banyak macam cara dan teori apa ini metode yang kita juga mungkin belajar bersama-sama. Ketika dulu saya kuliah pasca sarjana, waktu saya mengambil pastoral leadership itu ada salah satu mata kuliah yaitu pendidikan orang dewasa. Ya, kita kan ketahuinya dulu biasanya pendidikan sekolah minggu, pendidikan anak, pendidikan pemuda remaja, tetapi waktu itu saya mengambil salah satu mata kuliah yaitu pendidikan orang dewasa. Ya, dan salah satunya di situ juga bagaimana kita melayani orang-orang yang sudah apa ini lansia. Ya, kalau lansia itu kita bicara lebih mudah karena ya namanya pemahaman mereka tentang makna hidup itu menjadi penting dan keyakinan kita semuanya bahwa kita pun nantinya akan dipanggil oleh apa ini oleh Tuhan. Tetapi ada satu topik yang menjadi penting yang mungkin juga saya tidak tahu perkembangan ilmunya seperti apa, tetapi ketika saya coba browsing di dalam apa ini internet, hampir semuanya tidak ada perkembangan secara pasti tentang apa ini signifikan tentang pelayanan pastoral bagi orang-orang yang mengalami namanya penyakit terminal. Ya, ya. Kalau kita boleh melihat adalah yang dikatakan secara terminologi secara dasar adalah pelayanan pastoral bagi penyakit terminal adalah upaya memberikan pendampingan rohani dan dukungan emosional kepada individu yang menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan tujuan membantu mereka menerima kondisi, menemukan makna dalam penderitaan dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ya. Kalau pendidikan orang dewasa ketika orang sudah tua lanjut usia, kita melayani mereka kan lebih mudah ya karena ya namanya kematian nanti akan dialami secara wajar, namanya degeneratif secara jasmani mereka ya karena mungkin umur 70 umur ini mungkin ada banyak masalah, mungkin mereka mengalami ketakutan tentang yang namanya kematian, yaitu yang wajar, ini hal seperti itu. Ya, tapi di dalam perkembangan sekarang ini ya mungkin kemarin kita boleh melihat hari ini atau kapan hari ini mungkin kita nonton di berita selebritis ya atau Mpok Alfa yang mengalami apa nih kematian yang secara mendadak ya kita tidak tahu, kalau saya lihat dari beritanya sih dia mengalami penyakit apa ini penyakit cancer, bahkan dikatakan dia mungkin sama seperti dulu Olga Olga Saputra atau sakit mendadak dan tidak lama mengalami apa mengalami kematian. Yang sering sekali kita boleh melihat adalah di dalam penyakit terminal ini, ketika orang sudah divonis yang namanya penyakit kanker atau penyakit yang mematikan yang dihubungkan dengan jangka waktu kematian yang apa ini tertentu dengan waktu yang pendek atau bahkan kalau kita secara lihat secara pendek atau mungkin juga belum ada pengobatan-pengobatan yang sudah apa ini belum ada juga contohnya tentang AIDS juga ya itu kan juga kita boleh melihat kalau kita bicara masalah penyakit terminal AIDS itu kan hubungannya dengan dosa dan macam-macam. Tetapi kalau yang namanya penyakit cancer, yang artinya sampai hari ini tidak tahu penyebab pastinya seperti apa, tetapi ketika mereka masih muda, ya atau ketika mereka masih sehat-sehatnya tahu-tahu ada penyakit itu di dalam apa? Di dalam tubuhnya dan mereka akan mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa lah. Di dalam pelayanan inilah menjadi penting di dalam kehidupan kita. Dan apalagi kalau kita boleh melihat di dalam pengajaran kita sering sekali mengatakan Allah kita ini adalah kuasa yang bisa menyatakan mujizat. Dia adalah tabib yang ajaib, ya, dan bisa melakukan banyak hal, ya. Tetapi di dalam faktanya adalah ketika kita pelayanan pastoral, ketika kita bertemu dengan jemaat, ya, apalagi dengan kondisi kritis, ya, kita akan cuma berdoa di dalam hati kecil kita. Kita ini mau berdoa penyerahan atau doa mujizat, ya.
Tetapi kalau kita berbicara doa mujizat kok kelihatannya tidak apa nih, tidak mungkin kan begitu ya. Siap. Beberapa bulan tahun yang kemarin, tahun yang lalu kalau tidak salah, kita juga ada di Kupang. Sebetulnya bukan jemaat kita secara langsung, cuma karena teman ya kita ditelepon untuk berdoa di ICU di ruang UGD-nya apa ini? UGD-nya UGD-nya Siloam ya. Waktu itu sore-sore sekitar jam 6. Ketika telepon, akhirnya saya ke sana dan saya lihat rasanya sudah tidak apa ini, sudah tidak ya memiliki kita tidak lama lah. Dia kena gula, tapi dia tidak pernah menjaga apa ini, menjaga dirinya. Bahkan rencananya itu karena dia juga orang punya, keluarganya orang punya, rencananya besok itu mau dibawa ke Surabaya. Jadi mau besok mau dibawa ke Surabaya, tetapi ketika malam itu masuk ke UGD, ya ya kita datang berdoa di dalam hati kecil saya katakan ya Tuhan baik. Cuma waktu doa itu lebih banyak saya berdoa kepada istri dan anak-anaknya bagaimana sanggup untuk menghadapi realita yang seperti itu. Ya, dan tidak lama kemudian sekitar jam 11 malam suaminya ini yang sakit ini dipanggil apa? Dipanggil Tuhan. Nah, ini kalau kita boleh berbicara waktu yang pendek. Tetapi bagaimana ketika kita melayani orang-orang yang notabene mengalami penyakit kanker atau sudah ini berbaring di tempat tidur yang tidak tahu kapan sembuhnya dan tidak tahu kapan mujizat itu ada dan kita tidak tahu kapan apa ini kapan dia dipanggil Tuhan itu menjadi sesuatu yang berat. Berat secara psikologi bagi orang yang mengalami sakit secara jasmani juga maupun bagi keluarganya yang merawat ya. Karena kita ketahui merawat pasien atau keluarga kita yang sakit yang notabene itu bertahun-tahun itu bukan sesuatu hal yang gampang. Ya, dulu saya ingat ketika papa saya sakit juga, memang tidak lama, tidak sampai 6 bulan. Cuma papa saya ini kan ketika jatuh kena stroke, cuma tidak mau dirawat di rumah sakit 3 kali masuk ICU tetap ngotot pulang. Akhirnya lah di rumah dengan kondisi itu akhirnya semakin mengedrop semakin ngedrop ya karena kena sarafnya juga. Tetapi di dalam perawatan itu kan kita anak-anak semuanya ada ibu saya juga masih ada ya kita berjauhan semuanya kita cuma pesan ke apa ini ke saudara kita yang menjaga di rumah kita saudara-saudara yang di luar ini jangan terlalu over atau memberikan mendikte kakak kita saudara kita yang merawat secara langsung karena kita semua tidak menghadapi apa ini cara bagaimana menghadapi orang tua kita yang sakit seperti itu. Ya, apakah dia mengurusi rumah tangganya dia atau dia mengurusi orang tua kita yang sakit? Ya, itu kan menjadi problem yang penting juga di dalam apa nih di dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga di dalam pelayanan pastoral ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah yang perlu kita memberi pemahaman kepada kita semuanya bahwa makna hidup itu harus dimiliki, harus diketahui oleh orang yang apa, orang yang sakit. Ya, karena semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita tidak tahu caranya seperti apa dan kapan waktunya seperti apa. Ya, bahkan kalau kita boleh melihat di dalam Raja-Raja, ya di dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-20 atau di dalam Yesaya pasal 38, sehebatnya Raja Hizkia saja, ya Raja Hizkia itu ketika dia mendengar bahwa dia akan dipanggil Tuhan, ya dia langsung meratap ya. Dia meratap bahkan ketika dia meratap pun dainya itu ditempelkan di tembok. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adalah Tuhan membalikkan itu semuanya. Tuhan membalikkan apa nih peristiwa apa yang dihadapi oleh Hizkia pada waktu itu berbicara masalah kematian. Ya. Semua orang kita di sini yang kita tidak tahu, kita pasti takut dengan yang namanya menghadapi yang namanya kematian. Tetapi itu semuanya akan dihadapi, akan akan dialami oleh siapapun manusia kita selama kita di dalam dunia ini. Itu yang perlu apa nih? Perlu kita pahami. Makanya ketika kita melayani orang-orang yang mengalami penyakit terminal, itu menjadi dasar di dalam pelayanan kita, memberikan pengertian dasar bahwa kita nanti itu akan mengalami yang namanya kematian, ya.
Tetapi seperti kesaksian tadi, ketika papa saya menderita selama 4 bulan lah, karena kondisinya dia harus tertidur, hanya tertidur saja di rumah, ya, karena tidak mau dibawa ke rumah sakit, tetapi bertolak belakang dengan mama saya, ya. Jadi ketika papa saya meninggal, 40 hari kemudian, pas kebetulan waktu itu pas tanggal 1 Januari, mama saya dipanggil Tuhan dengan kondisi tidur, tidak mengalami sakit. Memang mama saya juga ini ada sakit, cuma tidak sampai masuk rumah sakit karena umurnya juga sudah sekitar 76. Tetapi yang terjadi adalah mama saya adalah ketika dia tidur, malamnya itu ketemu kumpul dengan anak-anak yang ada di Jawa, ya toh. Tahu-tahu biasanya mama saya itu bangun jam setengah 5, tetapi ini kok tidak bangun. Ketika dibangunkan oleh saudara saya, ternyata mama saya sudah sudah meninggal, ya. Kita dalam pemikiran hati kita kok enak sekali gitu loh. Iya kan? Meninggal dalam apa nih? Kondisi tidur dibandingkan dengan papa saya yang mengalami penderitaan 4 bulan di dalam apa nih? Di dalam tempat tidurnya ini. Nah, ini juga menjadi pemahaman kita di dalam pelayanan kita. Kita juga memahami hal ini. Itu yang pertama. Dalam satu sisi berbicara masalah pasien, ya, orang yang mengalami sakit ini, kita juga memberikan pemahaman tentang namanya makna hidupnya dia, bahwa semua orang akan mengalami kematian. Tetapi yang kedua juga kadang-kadang kita harus juga memberikan pemahaman. Kadang-kadang kalau sesuatu yang sifatnya jasmani, yang tidak enak, yang negatif, itu selalu kecenderungan kita menyalahkan diri kita rasanya berdosa dan bermacam-macam tentang perspektif kita. Kalau semuanya jasmani kita itu rasanya tidak enak, negatif, itu selalu ada rasa kebersalahan kita. Tetapi sebetulnya kalau ketika kita mengalami yang namanya sakit penyakit, suffering, penderitaan secara jasmani, kita juga boleh melihat sebetulnya gambaran daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus secara jasmani pun mengalami suffering, penderitaan sampai dia apa? Dia mati. Kalau kita hari ini, kalau kita juga pun melayani orang-orang yang mengalami penderitaan secara jasmani dan akhirnya mereka mati pun, itu juga bagian di dalam hidup kita sebagai apa? Sebagai manusia yang hidup secara jasmani dan itu akan mengalami yang namanya suffering, penderitaan, kesakitan dan bermacam-macam, bermacam-macam. Yang tadi pertama berbicara masalah makna hidup, berbicara yang kedua adalah berbicara masalah kesehatan secara jasmani yang dialami, yang kita gambarkan proyeksikan dengan Yesus pun juga mengalami hal jasmani yang mengalami penderitaan seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga memberikan kekuatan, ya, pengertian kepada orang-orang keluarganya yang merawat hal itu. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat berat, ya, menghadapi sesuatu yang sangat berat, ya. Bagaimana kita seorang, ya, apalagi seorang orang tua, ya, orang tua melihat melihat anaknya atau sakit, apalagi mengalami yang namanya penyakit yang setidak wajarnya lah, artinya yang kaget lah seperti itu, kita juga rasanya kecewa sama Tuhan, kita juga bertanya kepada Tuhan, ya. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya punya dulu waktu saya pelayanan di Surabaya, saya pelayanan di anak-anak muda, ya. Akhirnya setelah saya kuliah saya pindah ke Kupang, tetapi kita masih ada di dalam grup itu. Tahu-tahu tahun yang lalu kita mendengar salah satu jemaat atau anak muda itu mengalami yang namanya apa ini cancer, nggak tahu cancer apa gitu loh, di dalam perutnya atau di mana gitu loh. Ya, dia sudah dibawa di mana nih? Di Pineng, ya, sudah dibawa di Pineng, di kemo, ya, bahkan sampai akhirnya tiba ke Surabaya. Ketika dia memberikan kesaksian di dalam apa ini, di grup WA itu mengatakan gini, kalau saya bisa tidur 2 jam saja itu rasanya apa ini syukur-syukur. Dalam satu hari bisa tidur 2 jam non-stop. Itu rasanya sudah syukur sekali, ya. Apalagi kalau kita bisa memiliki nafsu makan yang baik, ya. Itu rasanya sungguh luar biasa, ya. Kita coba bayangkan bagaimana kita bisa tidur 2 jam. Itu sudah syukur-syukur lah. Sedangkan kita manusia normal ini kan tidur 8 jam itu kan nyenyak, nyenyak sekali. Dan tidak lama kemudian kita baru muncul bahwa 2 minggu yang lalu kalau saya salah, ternyata dia dipanggil apa ini? Dia dipanggil Tuhan. Bahkan ada teman yang mengatakan, maaf ya, kita tidak bisa meng-share apa ini fotonya dia karena
jenazahnya sangat apa ini kurus kering sekali, jadi tidak elok lah. Dan kita juga memahami bagaimana sih kondisi orang yang mengalami penyakit cancer. Ya, tetapi ada satu hal yang ditulis di situ sama teman dekatnya dia, puji Tuhan lah, dia hubungannya dia dengan keluarga sudah dipulihkan. Saya juga tidak tahu masalah apa, tetapi itu yang terjadi karena dia masih bujang, belum apa nih, belum menikah. Nah, satu sisi tadi saya menjelaskan tentang orang yang mengalami sakit itu sendiri, tapi satu sisi kita juga boleh melihat sisi daripada keluarga, ya. Mamanya masih ada, ya. Bagaimana sih rasa pedihnya hatinya seorang orang tua yang boleh melihat anaknya meninggal apa nih, meninggal dulu, apalagi dengan kondisi yang apa nih seperti itu. Kadang-kadang orang tua selalu mengatakan gini, lebih baik saya yang mengalami seperti ini daripada anak saya. Tapi faktanya adalah tidak apa nih, tidak mungkin, ya toh. Nah, ini juga kita juga perlu memberikan bimbingan, memberikan penguatan kepada keluarga-keluarga yang di sekelilingnya, bagaimana harus menguatkan secara emosional, secara psikologi dan pendampingan yang terus-menerus. Ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Nah, tetapi ini juga menjadi penting pemahaman kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai berjemaat atau sebagai perteman. Kitalah dipanggil untuk selalu memberikan advice, memberikan apa nasihat, memberikan penghiburan di dalam apa nih, di dalam kehidupan ada keluarga-keluarga yang mengalami hal seperti ini. Itu juga menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Dan keterlibatan ini juga menjadi dorongan penting. Untuk itulah gereja, panggilan gereja di dalam satu dengan yang lain berjemaat, ya, itu menjadi penting bagi kita semuanya. Nah, untuk itu ketika kita bergereja, ya, saling mengenal satu dengan yang lain, ya. Kadang-kadang kita di gereja-gereja yang jemaatnya ribuan, ya, jemaatnya ribuan atau istilahnya mega church itu juga kadang-kadang menjadi tantangan besar di dalam apa nih, di dalam kehidupan bergereja kita, sehingga akhirnya rasanya enjoy di dalam gereja, tetapi kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Dan ini juga ada salah satu juga jemaat kita dulu di Gereja Betani di Kupang, ya. Dia dulunya adalah deputi manajer bagian IT di PLN, ya. Dia orang Semarang, dia tugas di Kupang selama beberapa tahun, ya. Dia bergereja dengan kita dan rasanya dia gereja di kita tuh enjoy. Karena begini, kita gereja di Betani itu setelah ibadah selesai, kita selalu menyiapkan makanan namanya makanan kecil, ya. Jadi setelah ibadah selesai, jemaat tidak pulang. Pasti mereka bercengkrama, apa ini, saling obrol, ya, melalui sambil menikmati apa ini jajanan atau makanan kecil, atau kadang-kadang kalau pas kebetulan juga ada jemaat yang apa ini ada acara, mereka mungkin membawa makanan, kan begitu. Jadi tidak setiap ibadah selesai langsung kita pulang, tidak, tetapi itu yang kita bangun dan mereka saling cerita satu dengan yang lain. Bahkan kita mungkin juga lebih banyak mendengar cerita-cerita kondisi jemaat itu melalui jemaat yang lain. Mungkin mereka sungkan dengan kita untuk menceritakan permasalahannya atau kondisinya. Tetapi itu sangat membantu sekali. Dan ketika jemaat ini pindah ke Jakarta, langsung saya tanya, Pak, gimana gerejanya di sana? Ya, Pak Doni, kita di gereja salah satu gereja yang besar di Jakarta. Cuma kita juga bingung. Kita datang saja, cuma kita sebelah kita tidak kenal, tidak ada komunikasi, tahu-tahu cuma setelah gereja pulang ya pulang begitu saja. Tetapi keakraban satu dengan yang lain itu tidak ada. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan besar di dalam gereja. Kadang-kadang kita pinginnya gereja yang besar, tetapi kalau kita tidak bisa melayani umat dengan begitu banyak satu persatu tidak mengenal, itu kan menjadi sesuatu, ya, tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi di sini kita malam hari ini kita mau belajar, ya. Mungkin kita sebagai seorang jemaat, ketika kita boleh melihat teman-teman kita atau keluarga kita yang mengalami ya penyakit terminal ini, kita juga bisa mau belajar, ya, bukan hanya berbicara kita menguatkan orang yang mengalami sakit, tetapi orang keluarga yang sedang merawat pun itu juga memiliki tantangan yang apa, yang berat bagi kita semuanya. Yang penting adalah kehadiran kita itu penting bagi mereka, ya, kehadiran kita itu penting bagi mereka, ya. Mungkin itu saja yang mungkin saya bisa sharingkan pada malam hari ini. Intinya adalah ketika kita melayani ini ada dua hal yang kita hadapi, orang yang mengalami penyakit itu sendiri maupun keluarga yang sedang apa,
merawat orang yang sakit ini. Dan itu pun kalau saya katakan, ya kalau waktunya pendek, tetapi kalau waktunya panjang, itu menjadi tantangan yang apa? Yang berat di dalam kita melayani maupun keluarga. Ataupun kita juga mungkin sudah mengalami, ya seperti saya, secara sebentar saja ketika saya boleh apa ini melihat kondisi daripada papa saya seperti itu, ya kan, itu juga menjadi apa nih? Menjadi tantangan berat. Karena kita nanti akan menjadi paradoks. Katanya Allah kita berkuasa, Allah kita mengadakan mujizat, tetapi dalam kenyataannya toh tidak apa ini, tidak mengalami hal apapun. Makanya kadang-kadang ketika saya menghadapi, boleh melihat ada orang yang sharing tentang namanya suffering, penderitaan ya. Sekarang saya sering sekali mengungkapkan tentang peristiwa tentang Lazarus, ya, ya Lazarus. Cerita tentang Lazarus yang lukanya banyak, yang hari-harinya duduk di apa nih, di pintu seorang raja, dan sampai akhir hidupnya pun saya katakan Lazarus tidak mengalami perubahan apapun secara fisikly, ya. Lazarus tidak mengalami perubahan apapun secara fisikly sampai dia meninggal. Tetapi yang kita lihat adalah ketika dia dipanggil Tuhan, dia duduk sebelah kanan apa? Di pangkuan Abraham. Nah, ini kadang-kadang menjadi tantangan besar di dalam kehidupan kita, ya. Bukan hanya pelayanan, tapi juga mengedukasi kepada jemaat. Rasanya kalau kita mengalami sakit penyakit, mengalami problema, ketika kita tidak, Tuhan rasanya kok tidak mendengar, kok Tuhan rasanya tidak menolong, Tuhan ada di mana? Itu menjadi tantangan dan menjadi hal yang perlu kita respon dengan baik-baik. Ya, itu mungkin yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini tentang bagaimana kita melayani pastoral bagi orang yang menghadapi penyakit yang terminal ini. Shalom, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Mungkin ada yang mau sharing atau mau menambahkan. Terima kasih.